Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 kelas 10J SMAN 1 Klari akan memaparkan video tentang pemanasan global yang dibimbing oleh guru kami yaitu Bapak Yogi Ginanjar. Sebelum memulai ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Alia Mukbita. Nama saya Ezhar Maulana Saputra. Nama saya Gana Arya Putra. Saya Lulu Maulani Gentar Langit. Saya Priska Prasmanawati. Aku Tiara Melia Wijaya. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, solusi mengatasi pemanasan global, hasil kesepakatan dunia internasional, dan kesimpulan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu pemanasan global? Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Penyebab pemanasan global: penggunaan bahan bakar fosil. Sebagian besar dari gas tersebut adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang merupakan suatu gas inert, tidak berwarna dan tidak berbau. Adapun yang termasuk bahan bakar minyak adalah avgas atau efficient gasoline, after efficient turbine, bensin, minyak, tanah, solar, diesel, dan minyak bakar atau fuel oil. Penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam kehidupan sehari-hari. Pendingin serta dalam produk aerosol seperti hairspray dan cat semprot karena mudah bercah bentuk dari cair kebas. Penggunaan gas CFC juga dapat dijumpai pada bahan rumah tangga yang dikemas dalam botol aerosol seperti parfum, pewangi ruangan, pembasmi nyamuk, dan hairspray. Pada lapisan stratosfer, gas CFC dipecahkan oleh radiasi sinar UV, kemudian terurai dan melepaskan atom-atom klorin. Akibatnya terjadi penipisan lapisan ozon, bahkan terjadi lubang ozon. Kotoran ternak. Salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan seperti sapi. Sapi merupakan hewan ruminansia yang memiliki rumen dengan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang memecah selulosa pada dinding sel tumbuhan. Dalam proses tersebut, terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Apa sih gas metana itu? Nah, gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca. Gas ini juga memiliki potensi pemanasan global 25 kali dibandingkan dengan karbon dioksida. 4. Sampah. Tempat pembuangan sampah atau TPA, sampah yang akan membusuk dan terbentuk gas metana yang merupakan gas rumah kaca. Dengan demikian, sisa makanan yang dibuang dapat menyumbangkan kadar gas rumah kaca. 5. Deforestasi. Hutan Indonesia merupakan hutan yang disebut paru-paru dunia karena menyumbangkan banyak oksigen. Namun seiring waktu, hutan Indonesia mengalami deforestasi atau penggundulan hutan. Dampak pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Yang kedua, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Yang keempat, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan sampah yang benar. Pengelolaan sampah yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, hingga pendaur ulang. Hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pengelolaan sampah adalah dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Yang kedua ada penanaman hutan kembali atau reboisasi, karena hutan memiliki fungsi vital bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di dunia.
Selanjutnya yang terakhir ada mengurangi penggunaan plastik seperti sedotan plastik, air minum dalam kemasan plastik, dan kantong plastik. Selalu sediakan tas belanja jika bepergian agar mengurangi kantong plastik saat berbelanja. Hasil kesepakatan dunia internasional. 1. Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah suatu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. IPCC didirikan pada tahun 1988. 2. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto berkomitmen untuk mengurangi karbon dioksida atau gas lainnya dalam perdagangan emisi gas rumah kaca. 3. EPP-CDC. EPP-CDC adalah sebuah kerjasama internasional yang diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Kerjasama ini berisi mengenai alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 4. Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota PBB. Kesimpulan pemanasan global ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari serta radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi.